Beberapa hari yang lalu ada satu pernyataan dari seorang tokoh ya tentang penggunaan kata kafir. Ya, sebenarnya ini satu pernyataan yang pernah beberapa tahun yang lalu juga pernah disampaikan oleh beberapa tokoh yang lain. Jadi mereka mengatakan bahwa kata kafir sudah tidak lagi relevan untuk digunakan pada zaman modern ini. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah bagian dari apa yang disebut dengan harbul mustalahat. Ini adalah bagian dari perang istilah. Ya. Jadi dulu baginda Nabi itu pernah mengatakan, la yasrabu unasun min ummati al-khamr. Ya, jadi sungguh nanti akan ada satu masa di mana umatku itu akan meminum khamr wa yasummunaha bi ghairi ismiha. Tapi kemudian mereka memberi nama yang lain untuk khamr itu. Ya, jadi dia menyebut khamr dengan istilah yang lain. Ya. Ini adalah bagian dari perang istilah. Ya, menyebut khamr dengan nama yang lain itu adalah bagian dari perang istilah atau harbul mustalahat yang menjadi bagian dari strategi musuh-musuh Islam ya untuk menyerang pemikiran umat Islam. Ya, jadi memang peperangan atau pertarungan antara yang hak dan yang batil ini memang tidak pernah berhenti. Ya, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu memang akan terus menyerang umat Islam ya dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi, baik dengan cara-cara yang keras atau yang disebut dengan hard power atau dengan strategi yang halus atau strategi yang lembut yaitu melalui perang pemikiran atau ghazul fikri ya atau dengan istilah lain dengan strategi soft power ya. Nah, perang istilah ini adalah bagian dari pertarungan pemikiran. Ya, perang istilah ini adalah bagian dari ghazul fikri. Nah, maka kalau kita menyebut perang istilah, ini sebenarnya minimal ada dua strategi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan takbihul hasan. Ya, takbihul hasan ini artinya adalah memberikan citra yang buruk terhadap istilah-istilah yang mempunyai makna yang baik di dalam Islam. Ya, memberikan citra yang buruk terhadap istilah-istilah yang mempunyai makna yang baik di dalam Islam. Misalnya kata jihad. Jihad ini adalah satu istilah yang di dalam Islam mempunyai makna yang sangat baik. Bahkan para ulama menyebut bahwa jihad ini adalah puncaknya ibadah. Tidak ada amal dengan pahala yang lebih besar daripada jihad. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya. Tapi kemudian hari ini kan kita bisa melihat bahwa istilah jihad ini diberikan stigma yang buruk. Ya, jihad ini disamakan dengan tindakan-tindakan kekerasan atau terorisme. Sehingga orang-orang yang ingin mempelajari jihad itu sebelumnya sudah mempunyai cara berpikir atau mempunyai opini yang buruk terhadap jihad ini. Ya, terhadap istilah jihad ini. Atau yang kedua adalah tentang istilah khilafah misalnya. Khilafah ini adalah satu istilah yang mempunyai makna yang sangat baik, bahkan mempunyai makna yang sangat agung di dalam Islam. Ya, Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau menyatakan bahwa khilafah itu adalah mau'udatun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa syiyasatid dunya. Ya, khilafah itu adalah sebuah institusi atau sebuah lembaga yang mempunyai makna menggantikan tugas-tugas kenabian. Ya, menggantikan tugas-tugas kenabian di dalam menjaga agama ini dan dalam rangka juga untuk mengurusi dunia ini. Atau di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di dalam kitab-kitab beliau, beliau mendefinisikan istilah khilafah atau kata khilafah ini dengan riasatul amah lil muslimina jami'an fid dunya litadbiq ahkamul Islam wa hamilud dakwah Islam ilal alam. Di khilafah itu adalah satu institusi atau satu lembaga yang mempersatukan umat Islam ya dalam satu kepemimpinan, kemudian juga menjadi pelaksana dari hukum-hukum Islam atau hukum-hukum syariat dan juga dalam rangka mengemban tugas agung yaitu mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Maka kalau kita lihat dari definisi atau dari makna khilafah baik yang dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah dan juga di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, tidak ada yang buruk dari istilah khilafah ini. Ya. Tetapi kan hari ini kita bisa dihadapkan pada satu narasi-narasi atau opini-opini yang disampaikan tentang buruknya citra khilafah ini. Citra khilafah diopinikan sebagai kekuasaan yang haus darah. Jadi istilah khilafah ini dicitra burukkan sebagai satu kekuasaan yang akan memecah belah umat Islam, yang otoriter dan seterusnya. Ya, padahal
fakta sejarah, ya, catatan sejarah membuktikan bahwa khilafah dengan istilah yang benar, ya, dan dalam pelaksanaannya pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu satu sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Islam, lalu kemudian diteruskan oleh para sahabat, ya, Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dan pada kekhilafahan periode-periode berikutnya. Ya, jadi tidak ada yang buruk dari istilah khilafah ini, tapi kemudian dicitraburukkan istilah khilafah ini dengan berbagai tindakan yang mengandung kekerasan, memecah belah dan seterusnya. Inilah satu strategi yang disebut dengan takbihul hasan, ya, mencitraburukkan istilah yang baik di dalam Islam. Bagian dari strategi mereka di dalam perang istilah ini. Kemudian strategi kedua adalah tahsinul qabih, ya, memberikan citra yang baik kepada istilah-istilah yang buruk di dalam Islam. Ya, misalnya kata riba. Riba ini jelas, ya, di dalam Islam mempunyai makna yang sangat buruk, dalam arti bahwa orang yang melakukan aktivitas riba itu adalah orang yang sedang melakukan perbuatan dosa besar, ya, kemaksiatan besar yang diberikan ancaman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman yang berat dalam beberapa hadis disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas ribawi. Tapi kan hari ini kita bisa melihat bahwa istilah riba ini kemudian diganti dengan istilah-istilah yang indah, seperti istilah bunga misalnya. Ya, atau di dalam pegadaian itu sekarang hari ini kita bisa melihat istilah riba ini telah diganti menjadi sewa modal. Ya, ya, atau ada yang mengistilahkan dengan faidah. Ya, riba diistilahkan dengan faidah. Jadi ini adalah bagian dari perang istilah, ya. Nah, kalau kita bicara tentang istilah, memang Islam ini agama yang sangat khas, ya. Islam pun mengatur dalam penggunaan istilah, ya. Jadi di dalam pemaknaan terhadap suatu kata atau terhadap satu istilah, ya, bisa ditinjau dari beberapa aspek, ya. Satu kata itu bisa ditinjau dari sisi bahasa, ya, atau makna lugawi, kemudian dari sisi urf, ya, dari sisi tradisi atau adat istiadat, dan juga bisa ditinjau dari sisi syar'i, ya, dari sisi syariatnya. Kata sholat misalnya, ya, kata sholat ini mempunyai makna bahasa, artinya adalah berdoa. Tapi kalau kita bicara dari sisi makna syar'i, sholat itu adalah ibadah yang kita lakukan sebagaimana yang biasa kita lakukan, yaitu ibadah yang diawali dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itulah sholat. Ya, atau istilah jihad misalnya, ya, istilah jihad ini secara bahasa maknanya adalah bersungguh-sungguh. Tapi makna syar'inya, ya, dan ini bisa kita lihat dari istilah jihad yang digunakan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, jihad itu tidak lain, ya, maknanya adalah qital atau perang dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah, dalam rangka meninggikan agama yang agung ini. Ya, atau istilah Islam sendiri misalnya. Ya, Islam itu secara bahasa maknanya adalah berserah diri memang, ya, secara bahasa atau makna lugawinya berserah diri. Tetapi secara syar'inya Islam itu adalah ya dinullah ini, agama Allah ini, itulah Islam. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai satu hal yang patut untuk kita waspadai, ya, untuk patut kita renungkan hari ini adalah bahwa seringkali musuh-musuh Islam, ya, atau orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya sedang membawa agenda-agenda Islam, mereka seringkali bermain di sini. Ya, dalam kata sholat misalnya, ya, mereka mengedepankan makna sholat dari sisi bahasa, yaitu berdoa. Ya, sehingga kemudian mereka katakan bahwa orang yang sudah berdoa itu sudah sholat. Ya, nah ini kan bahaya. Ya, atau makna jihad misalnya. Ya, ketika orang sudah melakukan kesungguhan dalam pekerjaan atau dalam satu kegiatan tertentu, maka dia sudah berjihad. Padahal tidak demikian. Jihad itu maknanya qital atau perang dalam rangka meninggikan agama Allah yang mulia ini. Ya. Atau kata Islam sendiri misalnya. Ya, Islam itu mereka maknai dari sisi bahasa saja. Ya. Artinya adalah ketika mereka bicara tentang Islam, kemudian mereka mengatakan bahwa ketika seseorang itu sudah berserah diri, sudah berislam, ya dia sudah Islam. Nah, ini kan tidak benar. Ya. Jadi orang yang disebut Islam itu adalah orang yang sudah memeluk agama Islam, orang yang sudah bersyahadat.
Ya, itulah Islam dalam pengertian syar'inya, ya. Nah, di sini kita harus memahami bahwa ketika kita memaknai satu kata atau ketika kita memaknai satu istilah di mana ada perbedaan antara makna lughawi atau makna bahasa ya dengan makna syar'inya atau makna syariatnya, maka makna syar'i inilah yang harus didahulukan. Ya, makna syar'i ini yang harus dikedepankan. Jadi kalau kita bicara tentang kata salat misalnya, ya maknanya adalah satu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah salat, bukan berdoa. Ya. Ketika kita bicara jihad, maka maknanya adalah qital atau perang dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah, bukan bersungguh-sungguh. Ya. Atau ketika kita bicara istilah Islam, maka yang harus kita kedepankan makna Islam itu adalah agama yang mulia ini, bukan berserah diri. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai, harus kita pahami bahwa perang istilah ini memang sudah ada sejak zaman baginda Nabi ya sampai hari ini. Ya, mereka menyerang Islam dengan merusak ya pemahaman umat Islam terhadap istilah-istilah dalam Islam. Ya, inilah yang disebut dengan harbul mustalahat oleh para ulama, perang istilah, bagian dari ghazul fikri, perang pemikiran. Nah, tentang kata kafir sendiri, ya, kata kafir ini berasal dari kata kafaro, ya. Kafaro yakfuru kafirun. Ya. Kafaro itu artinya secara bahasa artinya adalah menutup, ya, menutup, ya. Tapi kalau kita bicara tentang kata kafir misalnya, ya, maka makna syar'inya adalah orang yang tidak beragama Islam, itulah kafir, ya. Bukan orang yang menutup diri misalnya, ya. Jadi kafir itu secara bahasa memang artinya menutup, ya. Tapi secara syar'inya, ya, ketika kita bicara istilah kafir, itu artinya adalah orang yang tidak beragama Islam. Ya, orang yang ingkar terhadap iman Islam, orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya, orang yang tidak mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengimani Al-Qur'anul Karim. Inilah orang-orang kafir. Ya, dan istilah kata kafir dalam pengertian yang seperti ini sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayatnya. Ya. Sebagai contoh surat pendek yang pasti di antara kita semua sudah hafal, Al-Kafirun. Ya. Ini adalah satu kata yang jelas digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita akan mengatakan bahwa istilah kafir ini sudah tidak relevan lagi, sementara Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kafir ini di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kan Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam." Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat agar mereka bersujud kepada Adam, ya, fasajadu illa iblis. Kemudian Allah katakan, lalu para malaikat itu semua bersujud kecuali iblis. Kemudian Allah katakan aba wastakbar. Iblis itu mereka menolak dan mereka sombong, ya, terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, ya, wa kana minal kafirin. Dan iblis itu adalah bagian dari golongan kafir, ya, golongan orang-orang yang mengingkari ya kebenaran ayat-ayat Allah atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau masih banyak di dalam ayat-ayat yang lain. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, ini di dalam surat Al-Bayyinah. Ya, di mana Allah menggunakan kata kafaru yang merupakan akar kata dari kata kafir itu sendiri. Ya, jadi sungguh tidak masuk akal dan tidak bisa diterima kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa kata kafir itu sudah tidak relevan dengan zaman modern ini. Ya, ini bukan merupakan pemikiran Islam. Ini adalah pemikiran atau agenda yang dibawa oleh musuh-musuh Islam untuk menyesatkan pemikiran umat Islam. Ya, jadi hati-hati. Ini adalah satu hal dalam strategi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang disebut dengan harbul mustalahat atau perang istilah. Dan ini sudah diperingatkan oleh baginda Nabi sejak zaman dulu dan para ulama pun sudah seringkali juga menyebutkan bahwa perang istilah atau harbul mustalahah ini adalah satu hal yang sangat berbahaya karena menyerang pemikiran umat Islam dan merusak pemahaman umat Islam terhadap istilah-istilah yang ada di dalam agama ini.